Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, di video kali ini aku mau berbagi lagi nih, bahas soal ekonomi. Spesial untuk hari ini aku mau membahas soal-soal untuk persiapan UTBK ya. Oke, di sini aku akan ngasih beberapa soal. Nah, nanti aku akan langsung jawab serta aku akan ngasih pembahasannya langsung. Nah, soal ini adalah soal-soal yang pernah muncul di ujian-ujian UTBK sebelumnya ya. Sebelum aku mulai ke video pembahasan, ini aku mau ingatin lagi nih buat kamu yang merasa tertarik dengan channel aku, tolong bantu aku mengembangkan channel aku dengan tekan tombol subscribe ya. Karena subscribe-nya teman-teman itu pasti membuat channel aku lebih berkembang ya, dan membuat aku lebih semangat lagi share videonya di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel aku. Nantinya aku doakan semoga semua urusan teman-teman dipermudah ya oleh Yang Maha Kuasa, dan yang lagi studi, sukses studinya, semoga lancar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja aku mulai ke video pembahasan. Keep watching ya. Oke, langsung saja aku mulai ke soal nomor 1 ya. Fungsi penawaran pasar tepung terigu adalah 2P sama dengan 20 tambah Q. Sedangkan fungsi permintaan pasar tepung terigu adalah P sama dengan 30 kurang 1,5 Q. P adalah harga, sedangkan Q adalah jumlah tepung terigu yang diminta. Yang ditanya adalah berapa harga per kilogram dan jumlah barang terjual pada saat pasar dalam keadaan keseimbangan. Oke teman-teman, ini kita harus mencari P dan Q keseimbangan. Oke, syaratnya ya, kalau mencari keseimbangannya itu kan ini syaratnya ya, PD ya. Nah, PD harus sama dengan PS ya, harga demand sama dengan harga supply atau QD ya. Kuantitas jumlah barang yang diminta harus sama dengan QS. Oke, ini syaratnya, teman-teman harus tahu syaratnya. Oke, yang disoal adanya adalah fungsi FS ya, fungsi supply-nya ya. Fungsi supply-nya berapa? 2P ya, 2P sama dengan 20 ditambah dengan Q. Oke, ini kita habiskan dulu nilai P nya ini supaya nggak ada duanya, berarti kita bagi 2 ya. P sama dengan 20 bagi 2 berapa? 10 ditambah dengan 1 bagi 2, ini kan di sebelum Q ada 1 ya, berarti 1 bagi 2 adalah 0,5 Q. Oke, ini dapat P nya, ini berarti PS. Oke, PS udah ada ini. Oke, PD ya, PD nya berapa? PD nya sama dengan ini dia ya. Sedangkan fungsi permintaan pasar tepung terigu adalah P sama dengan 30 ya. Itu dia, 30 dikurang dengan 1,5 Q. Oke. Yang ditanya P dan Q keseimbangan. Oke, kita ini bisa masukkan ke persamaan keseimbangan ya. PD sama dengan PS. Oke, PD-nya udah, ini dia. 30 dikurang 1,5 Q sama dengan PS-nya yang ini ya, 10 ditambah dengan 0,5 Q. Oke, ini kita samakan ya, yang angka variabel dengan angka variabel. Oke, 30 dikurang 10 ini pindahkan ke kiri jadi kurang ya, kurang 10 sama dengan 0,5 Q ditambah dengan 1,5 Q. Oke, 0,5 Q tambah 1,5 Q. Oke, kita pindahkan ke sampingnya. 30 kurang 10 sama dengan 10 sama dengan 0,5 Q tambah 1,5 Q, berarti itu berapa? 2 Q. Oke, Q sama dengan 10 dibagi dengan 2, dapatnya 5. Oke, Q-nya dapatnya 5. Oke, benar nggak ya? 30 kurang 10. Oke, sorry 30 kurang 10 ini 20 ya. Di sini 20 bukan 10 ya. 20 sama dengan 2 Q. Q-nya 10 bagi, oke, Q-nya berarti 20. Nah, Q-nya berarti 20 bagi 2 sama dengan 10. Oke, Q-nya dapat 10. Nah, Q-nya 10. Oke, Q-nya 10. Nah, Q 10 ya. Sedangkan P, nah, P berarti kita cari P sama dengan, kita masukkan ke salah satu persamaan, boleh PD boleh PS. Aku masukkan aja ke persamaan ini ya, PS ya. Nah, PS kan berarti 10 ditambah 0,5
Q. Berarti 10 ditambah dengan 0,5 dikali Q-nya. Q-nya berapa? Q-nya ini dia, dikali 10 ya. Berarti 10 ditambah 0,5 kali 10 berapa? 5 ya. Nah, berarti P-nya sama dengan 5. Oke, udah kita ketemuin nih. P5 Q10. P5 Q10. P bukan 5 ya. 10 tambah 5 berapa? 15. Oke, sorry banget. Kayaknya kurang fokus deh. Mungkin karena udah sore. Oke. 10 tambah 5 berarti dapatnya adalah 15. Nah, itu dapatnya 15. Oke, sorry banget ya. Oke, P-nya 15. Nah, ini P-nya 15. Ya Allah. P-nya 15. Nah, P-nya 15. P-nya 15, Q-nya 10. Nah, P15 Q10 berarti dapatnya C, Charlie ya. Oke, dapatnya C. Nomor 2. Bentuk pasar yang menggunakan iklan untuk mempromosikan barang-barang yang dihasilkan adalah, oke, ini adalah materi tentang pasar. Nah, kalau ditanya tentang pasar apa aja yang menggunakan iklan, jawabannya adalah, oke, persaingan sempurna ini tidak menggunakan iklan ya. Karena pasarnya itu homogen, barang itu banyak, penjual dan pembeli banyak ya. Jadi nggak perlu lah ya, maksudnya persaingan di sini nggak terlalu ketat kayak gitu, jadi nggak perlu iklan ya. Pasar persaingan monopolistik ini perlu iklan. Monopoli nggak perlu iklan ya, karena barangnya cuma satu dan dia pembelinya itu banyak, penjual cuma satu, jadi mau nggak mau orang bakalan beli di sini, jadi ini nggak perlu iklan. Oke, oligopoli perlu iklan, berarti jawabannya adalah Charlie atau C ya. Oke, nomor 3. Saldo pada neraca perusahaan untuk akun perlengkapan kantor pada PT X adalah sebesar 40 juta. Pada akhir periode perlengkapan kantor dinilai 22 juta. Jurnal penyesuaian yang dibuat PT X adalah, oke teman-teman, ini adalah materi tentang jurnal penyesuaian. Oke, ini gampang banget kalau kita tahu konsepnya ya. Nah, berarti di sini perlengkapan awalnya berapa? Oke, di sini perlengkapan awal, awal. Oke, perlengkapan awal. Perlengkapan awal itu adalah perlengkapan yang di neraca saldo ya. Nah, ini dia. Pada neraca saldo perusahaan perlengkapan ada 40 juta. Oke, itu dia perlengkapan awal. Kemudian kita cari dulu perlengkapan akhirnya berapa. Pada akhir periode perlengkapan kantor dinilai, katanya itu perlengkapan ya. Itu adalah nilai perlengkapan akhir ya. Berapa perlengkapan akhirnya? Itu dia ya, 22 juta. Nah, kemudian ini kita harus cari dulu teman-teman. Ini yang kita cari adalah sisanya, sisa perlengkapan ya, sisa perlengkapan. Oke, sorry ya, bukan sisa namanya, perlengkapan terpakai namanya ya, perlengkapan terpakai ya. Cara carinya gampang banget, tinggal kita kurangkan aja ya. Oke, perlengkapan terpakai berapa itu? Oke, kita cari dulu ya. Perlengkapan terpakai berarti ini yang nomor 3 ini kita cari perlengkapan terpakai ya, terpakai. Tinggal kita kurangkan aja ya. 40 juta dikurang 22 juta sama dengan berapa? 18 juta ya. Nah, ini 18 juta. Nah, perlengkapan terpakai ini namanya beban perlengkapan teman-teman ya. Jadi di sini beban perlengkapannya nambah, perlengkapannya nambah, di debit sebesar 18 juta ya, 18 juta, dan perlengkapannya berkurang ya, perlengkapan berkurang di kredit sebesar angka yang sama ya, 18 juta. Oke, kenapa bebannya nambah ya? Beban kan nambahnya di debit ya, saldo normalnya. Karena kan perlengkapannya udah kepake, udah habis. Jadi kan nambah, itu namanya perlengkapannya. Jadi perlengkapan nambah di debit sebesar 18 juta. Kenapa perlengkapan di kredit ini? Karena perlengkapannya udah habis kepake ya. Kalau harta habis kepake di mana posisinya? Di kredit. Oke. Jadi jawabannya adalah alfa ya. Biaya perlengkapan kantor di debit, perlengkapan kantor di kredit. Oke ya. Oke, sekarang aku akan mulai ke soal nomor 4 ya.
Di bawah ini adalah yang berhak menerima bagian keuntungan dividen yang diputuskan dalam rapat umum pemegang saham, kecuali katanya. Oke, teman-teman harus tahu dividen itu apa ya. Dividen itu adalah, dividen adalah keuntungan ya, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan karena udah dari hasil operasi, dari hasil penjualannya kayak gitu ya. Oke, ada orang atau pihak yang memang berhak dapat dividen ya berdasarkan rapat umum pemegang saham, yaitu adalah yang pertama karyawan. Karyawan ini ada loh yang dia itu nanam saham sekaligus dia juga kerja di perusahaan tersebut. Kalau nanam saham berarti kan dia juga dapat dividen ya. Karyawan masuk, direksi masuk ya. Direksi itu pimpinan perusahaan ya. Nah, kalau dia misalnya ikutan dalam nanamin saham di perusahaan tersebut, tentu dia juga dapat ya. Komisaris juga gitu ya. Komisaris kan juga ini ya, bagian manajemen perusahaan juga ya. Dia juga bisa ini dapat dividen ketika dia nanam saham. Pemegang saham pasti ini right banget, bener banget ini ya. Yang bukan adalah Bravo B ya. Nomor 5. Nomor 5 berikut ini yang termasuk angkatan kerja adalah, teman-teman harus duduk dulu ya. Apa itu angkatan kerja? Harus tahu dulu konsepnya. Kalau angkatan kerja itu adalah ya, angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja ya, penduduk usia kerja yang sedang bekerja ya, atau yang sedang mencari ya. Ingat ya, yang sedang mencari pekerjaan ya, usia kerja itu berapa rentang waktunya? Mungkin banyak ya yang tanya kayak gitu ya. Usia kerja itu rentang waktunya 15 sampai 64 ya. Kalau di bawah 15 berarti nggak masuk angkatan. Kalau di atas 64 apalagi ya, nggak masuk angkatan. Kita cek ya. Yang A, Ibu Rina seorang ibu rumah tangga. Ini tidak ya, ibu rumah tangga, siswa, pelajar, bukan angkatan kerja. Yang B, Alex lulus SMA, sedang mencari pekerjaan. Ini dia sedang mencari pekerjaan. Kalau lulus SMA berarti dia masuk ke usia kerja, teman-teman ya. Jadi dia masuk kategori angkatan kerja. Jadi ini jawabannya ya. Nah, ini Tiwi akan lulus SMA tetapi tidak mencari katanya. Makanya ini salah ya, karena dia tidak mencari kerja ya. Dia nggak masuk kriteria angkatan kerja ya, karena dia nggak cari pekerjaan ya. Nah, Rudi seorang mahasiswa, pasti ini salah banget ya. Pak Budi seorang pensiunan. Ini salah juga ya, karena kalau pensiun berarti umurnya di atas angkatan kerja tersebut. Di atas usia kerja maksudnya. Ngerti ya? Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang individu dihadapkan pada berbagai kebutuhan setiap harinya, pilihan tentang barang dan jasa yang akan dikonsumsi suatu hari dan jumlahnya tergantung pada katanya hal-hal di bawah ini, kecuali. Ini teman-teman harus duduk dulu konsep atau apa sih yang mempengaruhi faktor konsumsi itu? Apa sih faktor konsumsi itu? Kayak gitu ya. Pendapatan ini masuk ya. Ini pendapatan pasti masuk. Kalau pendapatan tinggi, konsumsi juga bakal tinggi ya. Harga barang atau jasa tersebut ini pasti banget masuk ya. Kalau misalnya harga barangnya tinggi, nah berarti konsumsinya rendah ya. Orang bakal beli barang yang lebih murah ya. Kalau selera ya, ini pasti banget betul ya. Kalau lagi berselera dia bakal naik nih konsumsinya ya. Ini betul. Yang 4, harga barang atau jasa lainnya ini juga ya. Contohnya gini teman-teman, ada barang yang harganya itu lebih murah ya. Misalnya kita buat aja perbandingan dua barang ini ya. Kita kasih jenis makanan, jenisnya minuman. Misalnya minuman yang ada merek franchise-nya kayak boba kayak gitu ya, atau minuman biasa ya kayak capcin, cappuccino, cincau itu ya, atau pop es ya. Nah, itu intinya kita satu minumnya berfranchise, satu biasa aja. Berarti kan mahalnya harga yang barang yang pakai merek ya. Nah, pastinya orang bakal milih ini ya, harga barang yang murah ya, harga barang murah, kualitasnya juga sama, misalnya juga fungsinya juga untuk ngilangin dahaga kan sama tuh.
mau beli yang mahal atau murah dia sama aja, dia hilang juga dahaganya ya, kalau kasusnya minuman tadi ya. Nah, jadi harga barang atau jasa lainnya juga menentukan ya, menentukan faktor menentukan banyak atau sedikitnya konsumsi. Jadi jawabannya adalah ini E ya. Oke, nomor 7. Bank Indonesia adalah bank sentral yang memiliki tugas-tugas utama sebagai berikut kecuali katanya. Oke, ini jangan kejebak ya. Kecuali katanya berarti yang tidak termasuk tugas Bank Indonesia. Yang pertama, memelihara kestabilan nilai rupiah. Ini so pasti betul ya. Menjaga agar uang itu tidak terlalu anjlok nilainya, so pasti ya. Menjaga kelancaran sistem pembayaran, ini apalagi ya. Melaksanakan kebijakan moneter, ini banget ya, banget betulnya ya, ini betul, ini pasti betul. Oke, kebijakan moneter itu apa? Kebijakan moneter adalah kebijakan pengaturan tentang peredaran uang ya. Jadi gimana supaya uang itu diatur jumlahnya ya, jumlah yang ada di masyarakat kayak gitu ya, biar nggak terjadi inflasi atau deflasi. Nah, diatur oleh si Bank Indonesia ini ya. Yang D, memelihara stabilitas sistem keuangan. Ini pasti banget ya. Yang tidak itu adalah E ya. Menaikkan giro wajib minimum. Oke, ini enggak ya. Menaikkan giro wajib minimum ini enggak ya. Oke, jadi jawabannya adalah E ya. Nah, oke. Nomor 8. Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan adalah katanya di sini ya. Oke, kalau indikator berarti indeksnya ya. Indeksnya apa ya? Indeks atau indikatornya itu namanya indeks Gini ya. Indeks Gini ini adalah dia digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Ini dia berupa angka ya. Kalau misalnya dia di bawah 0,4 ya, ini ketimpangannya rendah ya. Ketimpangannya rendah. Ketimpangan rendah. Oke. Ini ya. Nah, oke, ini ada angka-angkanya, silakan dicek lagi bukunya ya. Ini gampang banget kalau masalah indeks Gini ya. Intinya indeks Gini itu digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi jawabannya adalah Bravo ya. Oke, nomor 10. Ukuran kesejahteraan masyarakat ya. Ukuran kesejahteraan masyarakat yang semata-mata berdasarkan pada kesejahteraan yang dinikmati oleh perorangan adalah konsep kesejahteraan menurut sistem ekonomi. Oke, ini jawabannya adalah tradisional ya. Tradisional itu sistem ekonominya masih sederhana ya. Kegiatan ekonomi masih dilakukan oleh individu, belum ada ya yang namanya rumah tangga produsen ya, belum ada ya. Di sini semuanya adalah semua kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri aja ya. Kalau udah kenyang nih perutnya, misalnya udah terpenuhi semua kebutuhan, ya udah dia menganggap diri dia itu sejahtera ya, kalau dia bisa kalau dia bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri dulu ya. Dia belum berpikir ini memenuhi kebutuhan orang ya, belum. Jadi jawabannya ada Charlie. Oke, aku jelasin dikit ya yang di sini. Komando ini sistem ekonominya diatur oleh pemerintah ya. Ini diatur oleh si pemerintah. Nah, diatur pemerintah. Nah, ini diatur oleh pemerintah. Kalau pasar ini diatur oleh masyarakat swasta ya, masyarakat. Nah, atau juga istilahnya kalau masyarakat tuh boleh deh kita bilang swasta ya. Oke. Pancasila ini kegiatan ekonominya didasarkan pada nilai Pancasila yang 5 ya. Oke, kalau campuran ini sistem ekonominya dijalankan oleh ya campuran berarti ya. Oke, yang campuran berarti di kegiatan ekonominya itu sebagian diatur oleh pemerintah, juga dia diatur oleh swasta ya. Dia juga boleh mengikut sertakan swasta di sini. Contohnya kalau campuran itu adalah kalau campuran itu negara yang menganut sistem ini adalah negara Indonesia kan. Pemerintah ada ikut andil dalam kegiatan ekonomi dan swasta juga apalagi ya. Pemerintah biasanya dia ikut andil dalam membuat aturan lewat UUD ya. Kalau swasta biasanya dia langsung investasi kayak gitu, langsung bikin perusahaannya. Kan di Indonesia banyak BUMS ya. BUMS apa kepanjangannya? Badan Usaha Milik Swasta. Oke, itu dia pembahasan soal-soal untuk persiapan UTBK. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Jika kamu ada pertanyaan, boleh banget bertanya ya, boleh banget ya. Tinggal
tulis di kolom komentar. Dan jika kamu mau request tentang materi apa ataupun soal-soal jenis apa yang akan aku bikin di video selanjutnya, boleh juga request ya di kolom komentar, biar aku siapin nih materi ataupun soal-soalnya dari sekarang. Oke, terima kasih buat kamu yang udah mampir di channel aku. So pasti aku seneng banget ya kalau channel aku tuh rame ya. Jangan lupa lagi untuk berkunjung lagi di channel aku untuk hari-hari berikutnya ya. Dan semoga teman-teman semua merasa terbantu dengan adanya channel aku. Sebelum aku akhiri pembelajaran hari ini, aku ingatin lagi nih buat kamu yang belum tekan tombol subscribe, tolong bantu aku ya mengembangkan channel aku dengan tekan tombol subscribe-nya, dan boleh juga diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan ya dengan video aku yang lainnya. Oke, terima kasih ya buat kamu yang sudah subscribe. Semoga semuanya semua urusannya lancar. Yang lagi studi jangan lupa sering-sering bahas soal, baca-baca lagi bukunya. Semoga sukses dan dapat nilai yang memuaskan. Serta yang lagi persiapan UTBK, semoga dapat PTN favoritnya. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.